isim-isim yang mabni ya. Al asma'u, isim-isim al mabniyah. Isim-isim yang mabni 5 kemarin full dalam ucapan dimish. Nah hari ini kita tamatkan 4 dan 5. Yang pertama pakai isim, 2, 3, 4, 5. Nah 4, 5 kita bahas sekarang. Isim istifham, kata tanya, isim syarat, itu isim syarat. Tapi isimnya sama ya, antara ini dengan yang ini sama, hanya beda nanti ada dari kalimatnya beda. Isim istifham, kata tanya. Nanti sedikit tambahan di situ tidak disebutkan. Nanti sebelum ke isim ada namanya harfu istifham. Ini hafalkan yang ini. Harfu istifham. Ini hanya 2. Tidak banyak. Yang pertama hamzah a, yang kedua hal. Ini namanya huruf. Tidak ada di situ ya? Halnya ada. Hah? Halnya ada ya? Nah, berarti nanti ada kita ini kan. Karena ini huruf. A apakah? Hal apakah? Dua-duanya artinya apakah? Nah, ini tidak masuk ke isim. Ingat ya, yang ini masuknya ke huruf. Huruf istifham. Huruf istifham. Nah, ini tambahan. Karena ada isim, ada huruf. Ada di buku hal sama ma. Ada? Hal sama ma. Oh, ada. Kalau mah Sorry, itu ada juga para huruf istilah yang isim. tidak disebut. Isim. Huruf itu hanya 2. Nama ini apa? Isim. Hah? Isim. Isim. Berarti ini hal sama anu. Oh, ini. Iya. Oh, coret. Ya, ini sudah dicoret. Sudah dicoret. Maknya coret jadi ini A. Oh, sebenarnya itu Halaman 42 apa yang lama atau yang baru? 43. 43 yang baru, beda 1 halaman. Di atas ismul istifham tulisannya harus seperti ini. I, jangan pakai hamzah ya. Yang 2 ini. Istifham juga sama. Kalau yang tadi yang terakhir yang dikumpulkan menulis domir di tambahan ya. Tadi ada yang harus diperbaiki. Menulis domir anta, lihat anta, anti, antuma, antum, ana sampai ana, pakai ini semuanya. Ya. Teh Astri tadi ya, tambahkan ini. Yang lain juga sama ada. Jadi tidak boleh begini. Anta, harusnya ada ini anta. Ini yang salah. Pakai hamzah qat'i. Hamzah qat'i. Kalau isim istifham itu tidak boleh. Ismu dan istifham seperti itu. Itu coret yang itu ya. Isim istifham. Anta, ana sama ya. Domir itu hamzahnya qat'i. Isim istifham adalah isim yang biasa digunakan sebagai kata tanya. Seperti isim, kata, istifham. Asalnya istifham itu meminta faham. Asalnya alif sinta itu artinya meminta, memohon. Fahmun, faham. Jadi fahima yafhamu fahman. Istifham meminta untuk paham. Nah, bahasa kitanya tanya agar paham. Karena obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Sabda Nabi ini, sabda Nabi, fa inna syifa'ul, fa innama syifa'ul ain as-su'al, bertanya.
Fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Maka hanya saja, tidak ada yang lain. Syifa, apa syifa? Obat. Ain. Ain itu tidak tahu. Tidak tahu. Obat ketidaktahuan itu adalah as-su'al, bertanya. Bertanya. Ini hadis Nabi. Ada sahabat junub dalam peperangan. Kan junub harus apa? Mandi. Sahabat itu nanya kepada yang lain, saya mandi atau tayamum? Mandi. Akhirnya qadarullah meninggal. Datang dibawa kasus itu ke Nabi di Madinah. Bukan gozwah, berarti perang yang dibawa yang dipimpin oleh Nabi namanya gozwah. Kalau di luar itu sariyah. Kalau sariyah itu tidak ada Nabi, dibawa ke Nabi ke Madinah kasus itu. Nah, Nabi langsung bersabda ini, fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Maka hanya saja obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Dia salah bertanya kepada sahabat yang tidak tahu ilmu syariat, akhirnya dia wafat. Tapi jadi ilmu akhirnya. Nah ini as-su'al, pertanyaan. Nah, agar kita bisa bertanya, gunakan isim istifham atau gunakan huruf istifham. Harus dibedakan ya, mana isim, mana huruf. Caranya bagaimana? Hafalkan. Hafalkan. Huruf istifham ada 2, 1 a, 2 hal. Sisanya masuk ke isim. Isim. Hah? Yang itu coret, yang ma ini coret, ganti dengan a. Salah. Ma masukkan ke atas. Kalau mau dimasukkan, ma masukkan ke atas. Tarik ke atas, pinggir mata. Apakah? Damat. Nah ini kan sedikit ya contohnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Who. Terus what. Terus 5W. Who, what, why, which, when. Nah itu masuk ke sini, masuk. Who berarti bahasa Arabnya who, man. Berarti bertanya tentang apa? Who, orang. Man itu bertanya tentang orang. What, bahasa Arabnya? Bahasa Arab. Ma. Apakah? Ma. Apa lagi? When. When-nya kan bahasa kitanya kapan, berarti mata. Kapan? Terus how? Bagaimana? Kaifa. Nah, ini isim semua, isim istifham. Terus where? Aina. Nah ini pakai ini juga sama aina. Yang tidak pakai ini mah kalau isim ismun sedikit, ismun, isnani gitu saja. Pakai karena dia sudah masuk ke jamak. Kalau mufrad masih ismun tidak boleh karena sudah masuk. Ada kan ini tambahan asma. Man siapakah? Ma apakah? Mata kapan? Kaifa bagaimana? Aina kam. Oh, ya. Kam berapa? Ini harus hafal ini kalau isim istifham. Kalau man nanti bertanya biasanya yang berakal ya. Man huwa. Oh, berarti kita ingin bertanya tentang orang itu. Man huwa. Man hadza. Ma hadza. Nah, itu masing-masing beda penempatannya. Cara belajarnya ada yang ringkas, Pak Ustaz? Teknik belajar Oh,
Oh, singkatan belum. Barangkali di sini ada. Oh, di atas Kita bawah. jadikan. Ada, Intan ada cara ringkas. Kalau di tamyiz itu dilakukan. Di tamyiz saya masuk berapa itu ya, tapi tidak termasuk. Bukan termasuk, tidak terkehatian. Karena memang harus dilakukan. Kalau saya kan tidak melagu. Memang diperhatikan dilakukan dengan tentunya. Oh, ada. Ular. Apa karena di kebunnya? Ingin ikut? Aku belajar di kebun jadi ada binatang lagi. Aini. Ketidaktahuan. Aini. Ketidaktahuan. Ini hadis. Hadis Nabi. Which satu lagi ya. Which itu apa? Pilihannya. Bahasa Arabnya apa? Which. Yang mana? Berarti apa bahasa Arabnya? Belum. Ai. Ayun. Simpan di akhir ya. Yang mana? Ayun. Yang mana? Tapi ini jangan dimasukkan. Boleh masukkan, tapi ini mu'rob. Karena di situ kan membahas isim yang mabni. Tulis saja ayun masuk ke isim istifham, tapi kelompoknya ya mu'rob. Berarti kesimpulannya isim istifham itu semuanya mabni kecuali ayun. Ayun itu mu'rob, berubah. Ayun teh yang mana? Ayya kitabin taqra'u, misal ayya kitabin taqra'u, kitab yang mana yang engkau baca. Itu ayya qalamin tashtari, spidol yang mana yang engkau beli. Itu menggunakan ayya atau ayun. Nanti di apa bisa didofakan, bisa di ayyan, bisa. Ayun itu memang unik. Nanti masuk ke sini juga. Ini juga nanti masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Makanya istifham dengan syarat itu digabung. Nah yang di kitab itu ini ya, yang ini. Ayun tidak masuk karena masuk ke mu'rob. Tapi perlu dimasukkan sebagai ilmu bahwa dalam isim istifham pun ada satu isim yang mu'rob, yaitu ayun. Ma digunakan untuk apa? Untuk orang, atau pasnya akil, berakal. Ma digunakan ghair akil. Mata untuk bertanya apa? Waktu. Mata itu waktu. Kalau ini apa? Mati. Karena ada yang baca teh mata, itu mati, meninggal. Maksudnya mata, kapan engkau kembali? Mata tarji'ina, kapan engkau pulang? Ini mata, mati. Beda mad ya. Kalau ini di akhir madnya, kalau ini di tengah mata. Ini banyak yang keliru ya. Mata ini fi'il madhi, mata yamutu. Kalau ini isim istifham, mata. Dalam ilmu balaghah ada. Yang saya ingatnya di balaghah ada pertanyaan ini. Mata.
mata intahaita an kaslika. Apa artinya? Mata intahaita an kaslika. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Mata artinya kapan? Intahaita berberanta. Kamu kapan? Kamu engkau. Intaha ada muntaha tuh situ muntaha sama akhir, berakhir. Mata kapan kamu berakhir? An dari kaslika kemalasanmu. Bodoh wae. Ditanya oleh gurunya, mata intahaita an kaslika. Itu jangan dijawab. Ini balaghah. Kapan engkau berhenti selesai dari kemalasanmu? Malas wae, bukan karena bodohnya sebetulnya. Malas. PR tuh dikerjakan. Nah, dia malas, kaslun. Nah, pertanyaan ini dalam balaghah ya. Kalau nahwu harus dijawab kalau nahwu. Kalau dalam balaghah jangan. Ya. Jangan, karena ini adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Butuh direnungkan. Mata intahaita an taslika. Di khobar nih intinya. Khobar ini. Kembali ke sini. Mata bertanya untuk waktu. Kaifa bertanya untuk keadaan, cara. Aina bertanya untuk tempat. Kam bertanya untuk jumlah. Kemudian ayun pilihan. Ayun tidak masuk ya. Kalau di bahasan isim yang mabni, ayun tidak dimasukkan. Terus yang makanya tidak ada rumusnya dan memang yang terfikirkan itu tidak terlalu banyak. Dan ini cok. Ini kan siapakah, apakah, kapan, bagaimana, di mana, berapa, yang mana. Ada lagi? Hah? Ma ke sini berarti. Lima za. Tambahan lima za, lima. Makanya tidak ada rumusnya. Paling hafalkan yang words, dan sebagainya itu, masukkan ke dalam bahasa Arab ya, tidak lebih dari 6 yang ini. Isim hanya oleh ummahat tambahkan bukan hanya isim, tapi huruf isim. Padahal ada 2 yaitu a dan har. Adanya hamzah dan har. Apakah yang lain ini? Tapi yang ayun perlu dimasukkan karena nanti ada isim istifham yang mu'rab yaitu ayun. Nah, itu tinggal dihafalkan yang ini. Man, ma, mata. Kaifa, aina, kam. Maka pilih ayat rumus. Kalau di bawah ada nanti ya, rumusnya ada yang syarat. Oh ada Pak Ustaz. M2 K2 M. Nah, apa? M2 Man sama ma. terus Kaifa sama matanya masuk M3 man ma mata terus K2A kaifa kam aina silahkan. Ya bagus. 2K 3M 2K aina. Boleh silakan. Kalau syarat ada. Saya punya rumus kalau syarat. Memang panjang. Di sini tidak dijelaskan. M2K3 Jadi oh gini, ayeuna M2K3. Hanya dua M3. M3 Ayeuna M3K2. Ayeuna M3 K2. Ayeuna M3 K2.
Ayeuna kedua yang tiga. Oh, Bisa. kedua yang tiga. Bisa. Dua dulu kecil dulu kan berusaha itu. Yang penting hafal ya. Aina K2 M3. Ayunya kelewat. Ayun tidak masuk. Enggak mau. Karena Ayun kan yang Oh, iya, murah. murah. Ini yang Aina nabi. K2 M3. Ayun simpen di akhir pokoknya. Ustaz, ada perbedaan penggunaan a sama hal sama mang? Sama-sama Sebetulnya apa? kalau secara umum boleh saja, ya. Tetapi nanti ada yang menjelaskan perbedaannya ada. Cuma nanti perbedaannya di ilmu balaghah yang itu. Karena antara hal dengan a sebetulnya sama. Hanya nanti ketika ada pertanyaan hal dengan a paling diri dari huruf jawabnya yang beda. Huruf jawabnya. Kalau pertanyaan hal, apakah harfu jawabnya itu dua kemungkinan. Kalau iya berarti na'am. Kalau tidak berarti la. Nah, itu untuk hal. Hal anti mudarrisah? Na'am. Ana mudarrisah. Tidak. La. Ganti berarti ana tobibah misal. Berarti ini pertanyaan hal. Tapi kalau A ingin menegaskan, A anti mudarrisah, apakah engkau seorang guru? Jangan jawab ini. Jangan, tapi ingin menegaskan saja. Nah, dijawabnya dengan bala. Satu kali balanya. Bala-bala. Dua kali. Bala. Bala. Jadi memang ada beda di situ. Termasuk ma. Kalau ma ini yang tidak berakal yang ini. Misal nih, saya bertanya, ma hadza? Ini tepat. Ma hadza berarti hadza qalamun. Man hiya? Tepat. Man hiya? Hiya tolibah. Bisa? Kan begitu? Tidak bisa antara man dengan ma digabung. Pokoknya yang man itu yang berakal, akil. Yang berakal. Kalau ma itu yang berakil. Tapi pertanyaan, ingat. Pertanyaan. Karena nanti ada ma dan man yang kemarin apa namanya? Isim mausul. Kalau isim mausul contohnya begini. Mundur lagi ya. Ja'a. Artinya apa? Telah datang. Ja'a ni. Telah datang kepadaku man, bisa koma. Ja'ani man koma. Telah datang kepadaku siapa? Orang yang berdiri. Bukan pertanyaan. Ini mah isim mausul. Ya, makanya nanti untuk menentukan isim mausul atau yang lain-lain kalau sama itu lihat kalam. Kalamnya lihat. Ini kan bukan bertanya. Beda kalau langsung begini, ya, langsung begini. Man, koma, nah, baru ini adalah bertanya. Walaupun tidak ada tanda ini. Kalau tidak ada tanda ini. Tapi kalau di awal man koma, oh berarti bertanya. Siapa yang berdiri? Nah, berarti siapa? Berarti kalau siapa orang yang berakal. Rojulun, misal, man koma, rojulun, seseorang itu, seseorang. Tapi kalau yang ini beda. Ini mah mannya isim mausul. Nah, itu man. Kalau ma yang tadi pertanyaan, ma di sini dia bertanya sesuatu yang ghair aqil, tidak berakal. Apa saja? Nama berakal tidak? Tidak. Maka ma ismuka atau man ismuka? Siapa namamu? Tidak. Ma atau man? Ma. Kenapa? Kan ke ismu. Masmu kita ini sama ya?
masmuk. Masmuka kalau ke anta, masmuki kalau ke anti. Maka gunakan ma. Kenapa? Ismun ke ismun. Nama kan tidak berakal. Masmuki ismi Zainabu misal. Berarti ismi. Kalau man anti, nah baru man anti, siapa engkau? Berarti satu bisa saja nanya nama, atau yang terpenting nanya profesi. Man anti, kalau pertanyaan man anti, siapa engkau? Bukan ana Zainab, bukan. Kalau ana Zainab ke sini masmuki. Tapi kalau man anti, oh berarti ana profesi biasanya. Tuh penempatannya. Di mana? Kalau di mana gunakan aina. Pokoknya ini sama dengan bahasa kita. Hanya yang jelas kita pahami bahwa ini semua isim istifham. Tinggal menempatkan saja. Kalau ingin bertanya siapa, berarti man. Kalau bertanya apakah, ma. Kalau yang ini, ma yang ini, yang apakah di sini ini kelompoknya huruf hal. Kalau hal, kembali ke sini. Bertanya tentang tahu atau tidak tahu. Kalau tahu, na'am. Kalau tidak tahu, la. Kalau a ini menegaskan. Sama dalam di alam rahim, saat ditanya alastu birabbikum, kan tidak hal lastu birabbikum. Kenapa? Tidak harus na'am dan la. Saat Allah bertanya kepada kita di alam roh, alastu birabbikum, pakai a kan? Maka dijawablah bala. Bala. Bala teh mun Sunda mah terus bala. Kantenan teh apa? Tentu. Alastu birabbikum, bala. Alaisallahu biahkamil hakimin. Berarti bala. Dan menggunakan a. Tidak menginginkan na'am atau la kalau a. Tidak menginginkan na'am atau la, dan sudah pasti. Tentu bahasa kita. A'anta mudarrisun, dia awalnya sudah tahu. Apakah engkau seorang guru? Ya sudah tahu. Kalau belum tahu biasanya gunakan ini. Hal anta mudarrisun, apakah engkau seorang guru? Na'am la. Kalau a itu biasanya. Tapi saya perhatikan di Durusulullah, di Arabiyah Linasyu'in, hal dan la itu disamakan. Hal anta mudarrisun, a anta mudarrisun disamakan. Itu untuk perbedaannya. A, hal, dan ma. Yang lain beda semuanya kalau yang lain. Paling nanti ummahat pendalaman ma ham paling. Ham. Berapa? Itu memang Imam Sibawai, Imam Al-Akhfash ada perbedaan pendapat ham di awal. Itu untuk isim istifham. Minta waktu sedikit boleh? Jam 10 boleh ya? Nah, isim syarat. Isim syarat. Ada rumus isim syarat. Tapi sedikit lami sih kan. Isim syarat. Adat syarat di situ tidak ada. Kalau di sini kan hanya lihat isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawab syarat. Beristabilo jawab syaratnya. Seperti man, siapapun, siapa saja, barang siapa. Man, ma, mata, mahmad. Kapan, bagaimana. Ini perlu jawab syarat. Tapi hari ini menghafalkan adat syaratnya. Adat itu isim syarat. Syarat. Adat syarat. Isim syarat ya, isim syarat. Sedikit.
Untuk isim syarat, ismu syarat, tadi kan perlu jawab syarat, itu nanti saja ya. Ini menghafalkan ini saja. Rumusnya nih 4, 3, 2, 1. Total berapa? 10. Isim ya, isim syarat. Karena dia membutuhkan jawab syarat. Nah, isim syarat itu man, ma, mata, mahma. 4 tuh. Mimnya 4. Man, ma, mahma. Oh, mahma dulu. Man, ma, mahma, mata. Man, ma, mahma, mata. 4. Apa lagi? 7, 4. Man, ma, mahma, mata. Aina, anna, aina. Terus satu lagi ada yang tahu? Ada nun. Aina, anna. Lewat dulu ya. Hai suma. Ini yang lewat satu. Hai suma, kaifama. Dan sudah 2 ya. 4, 3, ini kurang 1, 2, satunya ini yang tadi itu. Ayyun. Ini sama, ini mu'rab khusus yang ini. Ma, man, mahma, mata. Anna, aina. Anna, aina. Anna, aina. Masya Allah. Ini yang satu lagi kurang. 4, 3, 2, 1. 4, man, ma, mahma, mata. 3, anna, anna, aina. Ayyana. Masya Allah. Jazakallah. Ayyana. Ayyana. Ayyana dulu. Ayyana. Aina. Anna. Ayyana. Ayyana. Aina. Aina. Dan anna. 4, 3, 2, 1. Rumusnya 10 totalnya. Isim syarat 10. Man, ma, mahma, mata. Ayyana, aina, anna. Itu nun semuanya. Ayyana, aina, anna. Kemudian yang duanya haitsuma, kaifama. Terakhir ayyun. Yang keenam itu bedanya dengan huruf yang nasab itu jadi apa? Bacanya lebih panjang gitu. Kalau yang huruf nasab, Anak gitu kan. oke, yang paling yang huruf taukid ya. Anna. Sesungguhnya kalau huruf nasab an. Oh, An, lan, dan, kai. Ustaz artinya Ustaz. Mama. Nah ini hafalkan dulu ya. Man, ma, mahma, mata. Ayyana, aina, anna. Haitsuma, kaifama, aina. Satu lagi. Ini kan isim. Ada lagi huruf. Huruf syarat. Huruf syarat 2. Sama dengan huruf istifham 2. Hamzah dengan hal. Ini 2. In dan izma.
huruf syarat, jawab syarat, huruf syarat dan isim syarat. Untuk sementara ini hafalkan dulu ya, karena sudah lewat. Hafalkan dulu untuk terjemah nanti lah Jumat depan, karena ada tadi bahasa harus membutuhkan jawab syarat, berarti harus ada pendalaman sedikit. PR-nya hafalkan isim istifham. Tadi rumusnya ibu tadi ya, silakan. Aina, dua ain Aina apa? tiga Ya itu silakan. dua Kemudian yang ini isim syarat, ada isim syarat, ada yang huruf syarat. Huruf syarat cukup dua, in dan idma. Kalau isim syarat rumusnya 4 3 2 1. Man, ma, mahma, mata. Ayyana, ayna, anna. Aysuma, kaifama, terakhir ayun. Ayun simpan di akhir. Kalau nanti umat memperhatikan dengan isim istifham, tuh semuanya, bukan tidak semuanya, ada hampir 90% masuk ke sini. Tuh, man, ma, mata. Man, ma, mata ada. Kaifa tidak, kaifa ada ya? Kaifa, aina ada. Kam, nah itu yang tidak ada. Ayun. Jadi kalau hafal ini tinggal diambil yang ini. Tapi ayun disimpan di akhir ya, karena dia mau rob. Simpan di akhir. Baik, sementara itu saja dulu. Mohon maaf ada tambahan waktu 10 menit. Nanti untuk apa? Bukan PR. Jumat depan. Yang penting PR-nya apa dulu? Hafalkan isim syarat. Isim syarat. Atau huruf syarat dulu ya. Huruf syarat 2, in dan idma. Isim syarat 10. Rumusnya 4 3 2 1. Harus runut ini. Man, ma, mahma, mata. Ayyana, aina, anna. Annanya panjang. Anna. Panjang. Aysuma, kaifama. Ha dulu. Dulu baru kaf. Dulu baru kaf. Terakhir ayyun. Baik, itu saja. Mohon maaf ya, banyak PR. Yang penting istiqomah, yang penting sabar, yang penting terus mendoa dan bertanya, supaya kita setiap hari akan bertambah ilmu, dan semoga dengan ilmu kita bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita sudah belajar sorof dan nahwu, semoga kita istiqomah dan dimudahkan oleh Allah memahami ilmu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.